untuk nabung di bank itu lebih banyak buntungnya. Apakah memang untung atau malah buntung? Kalau kalian nggak tahu apa-apa, diiming-imingin investasi yang cuannya besar, cepat gitu kan, itu membuat kita jadi buta. Halo guys, welcome back to Expots episode ke-6. Halo. Perkenalkan dulu dong, kita harus kenalan dulu karena ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Hai, perkenalkan nama saya Serafim Guarimaya Stefani dan hari ini gak kerasa ya kita udah ada di episode ke-6 aja podcast kali ini dan pada episode kali ini kita akan membahas tentang Gen Z melek investasi. Nah, kita hari ini kedatangan narasumber yang sangat inspiratif loh, dan juga kalian bisa memperkenalkan beliau sebagai guru ekonomi di SMAK Untung Suropati. Ya, yaitu adalah Ibu Yunita Sari atau biasa dipanggil Ibu Nita. Yuk kita sapa dulu dong Bu Nita. Hai Bu Nita. Halo semuanya. Ya, saya Bu Nita atau tadi dengan nama lengkap Francisca Yunita Sari, tapi di SMAK Untung Suropati anak-anak biasanya memanggil saya Bu Nita. Ya. Saya selaku guru ekonomi. Ya. Bu Nita apa kabar nih Bu? Puji Tuhan sehat. Gimana? Ya. Kamu juga sehat kan? Puji Tuhan sehat juga Ya. Bu. Nah, kebiasaan hari-hari ini kesibukannya apa aja nih Bu selain mengajar? Kesibukan lainnya nggak ada sih, lebih ke ya apa ya, yang ngajar aja, terus mempersiapkan banyak hal kayak model pembelajarannya, terus koreksi-koreksian, ulangan gitu ya, terus perangkat-perangkat administrasi keguruan lainnya sih, hanya itu. Lumayan padat ya Bu ya jadwalnya. Ya lumayan sih. Ya kurang lebih sama kayak kalian juga. Oh iya benar Bu ya. Dan pada episode kali ini kan kita bahas tentang investasi ya Bu ya. Ya tentang investasi. Ibu boleh jelasin gak nih Bu pengertian dari investasi itu apa? Oke, ya sebelum masuk ke pengertian investasi, saya mau tanya dulu nih ke kamu. Dulu waktu kecil dibiasakan untuk nabung nggak? Iya pasti Bu. Biasa dibiasakan. Iya. Nabungnya biasanya di mana? Nabungnya biasanya dulu saya dibeliin celengan ya Bu ya. Terus biasanya uang saku saya langsung sisipkan ke tabungan. Sisihkan? Iya. Jadi kamu belanjakan dulu baru kamu sisanya masukkan? Iya betul. Atau sebelumnya dari uang jajan itu udah langsung kamu masukkan terus baru sisanya kamu belanjain? Dulu pas saya masih kecil, saya lebih seringnya ketika saya dapat uang saku, saya langsung masukkan ke tabungan Bu. Oh gitu. Yeah. Oke. Kalau yang kamu lakukan itu yang seharusnya. Jadi untuk habit nabung, jadi sebelum kita ngomongin tentang investasi, itu yang harus dimiliki oleh generasi Z atau milenial itu adalah habit untuk menabung dulu. Kayak gitu. Nah, yang kamu lakukan itu sudah benar. Kalau misalkan menabung dari uang yang disisakan, itu cenderung akan jatuhnya habisin dulu. Baru kalau ada sisa kita nabung. Kalau nggak ada yang ditabung gitu kan. Nah, sedangkan yang harus dilakukan oleh generasi milenial ini harusnya yaitu menyisihkan. Jadi memang sudah dianggarkan berapa yang harus ditabung, baru setelah itu dibelanjakan kayak gitu. Bukan belanja dulu baru sisanya ditabung kayak gitu. Itu konsep habit untuk menabung gitu ya. Nah, terus kalau tadi Glory cerita zaman kecil nabungnya itu di celengan. Nah, betul. Aman Bu. Aman. Gak dicuri tuyul. Gak dicuri tuyul. Lebih ke bukan curi tuyul sih, tapi lebih ke diambil sama mama papa nggak? Gitu. Nggak. Biasanya itu kan kalau sudah terkumpul udah lumayan berat gitu ya, itu kadang-kadang papa mama biasanya nanya
ini untuk dibuat ini dulu ya, biasanya gitu. Aman sih aman, jumlahnya tetap segitu ya, tapi biasanya diambil atau dicutik-cutik gitu ya. Pernah dialami nggak nyutik-nyutik tabungan? Celengannya? Orang tua saya Bu ya. Orang tua saya sih nggak pernah sih Bu. Kamunya? Saya sering dulu. Sering. Nah, itu mungkin zaman dulu itu kan kita juga ada ya dipengaruhi dengan lagu Bang Bingung yang ayo kita nabung, tapi nabungnya di bank gitu kan. Nah, itu kamu lakukan apa nggak waktu kecil? Nabung di bank. Nabung di bank. Kebetulan saya belum dulu. Tapi biasanya kan yang melakukan orang tua, betul? Iya, betul. Biasanya kan nabung, kamu sisakan segini, nanti papa mama yang nabungin gitu kan. Iya, betul. Nah, gitu. Untuk konsep menabung sekarang juga nabung di bank. Itu saya sudah bilang ke anak-anak, ke murid-murid SMA Kementerian Suropati bahwa udah nggak relevan lagi gitu loh, karena menurut saya untuk nabung di bank itu lebih banyak buntungnya. Iya, kenapa tuh? Untung apa buntung gitu? Kalau tadi kan nabung di celengan, untung apa buntung? Ya, nggak untung juga, nggak buntung juga sih nggak Bu. untung, nggak buntung kan, Iya. nilainya karena tetap gitu kan. Betul. Jadi hanya terkumpulin aja, hanya terbantu terkumpul, tapi untuk nominalnya tetap tidak berkurang, tidak juga nambah. Iya. Nah, kalau di bank kan harapannya nambah gitu ya, nambah dari bunga bank. Tapi coba kalau kalian perhatikan, kalau kalian literasi nih, coba tanya juga mama papa itu nabungnya di bank mana. Lalu bisa dilihat juga ada bunga banknya, bunga tabungan banknya itu berapa sih, tabungan yang harus kita miliki itu berapa, sehingga kita dapat bunga tabungannya. Apakah memang untung atau malah buntung? Kan kita nggak mau ya uang yang kita capek-capek kumpulin, tapi malah berkurang gitu, malah nggak ada untungnya. Kan harapannya kan nilainya tetap, atau kita bisa punya keuntungan dari tabungannya itu gitu kan. Nah, kelemahannya di bank ini juga ada pajak per tahunnya. Nah, ini yang membuat tabungan itu jadi buntung. Selain pajak banknya, ada administrasi yang dilakukan juga per bulan di tiap bank gitu. Pernah tahu berapa tarif adminnya itu berapa? Adminnya ya Bu ya? Potongan admin biasanya berapa? Saya kurang tahu sih. Kurang Bu, tahu ya. Itu biasanya 6.500. Tapi kan lumayan tiap bulan gitu ya, 6.500. Tiap bulan ada potongan adminnya. Nah, kalau misalkan kalian kan pelajar, biasanya masih belum punya penghasilan tetap kan. Syukur-syukur dikasih uang jajan, kalau misalkan ada, kalau nggak ada ya nggak nabung juga gitu kan. Nah, kalau misalkan kejadiannya seperti itu, tabungannya kan relatif kecil, kita biar diemin, tapi malah berkurang karena berkurangnya ngalamin itu tadi, kena biaya administrasi, kena juga pajaknya. Maka untuk nabung di bank itu akan kerasa untungnya kalau punya tabungan besar dan bisa rutin kayak gitu. Tapi kalau untuk generasi sekarang itu udah nggak relevan lagi untuk nabungnya di bank, tapi lebih ke nanti ini kita bicarain investasi nih. Nah, sekarang kita bisa masuk ke pengertian untuk topik untuk investasi ini. Jadi penting karena perbedaan nabung sama investasi. Kalau nabung itu kan kita hanya mengumpulkan uangnya, gitu kan. Tapi kalau investasi ini kita berkorban untuk uang kita, nggak kita konsumsi, tapi kita berharap ini menghasilkan sesuatu. Gitu. Kalau tadi tabungan harapannya dari bunga tabungannya. Nah, kalau investasi ini digunakannya untuk lebih produktif. Tapi bukan kita yang melakukan gitu. Jadi kita menggantinya uangnya kita tadi ini untuk investasi yang kita pilih. Nah, ini kita akan masuk ke jenis-jenis investasinya. Ada saham, kalau kalian tahu, sering dengar kan tentang saham, apalagi marak sekarang lagi ada investasi bodong juga ya. Benar gitu, bodong juga ini soal saham. Nah, kalau yang lebih ringan lagi ada obligasi, lalu ada yang mungkin akrab di orang tua kalian itu adalah deposito. Ya, dan reksadana. Nah, ini reksadana ini adalah alternatif yang harus
diketahui oleh generasi muda gitu. Yang tadi saya bilang tabungan di bank itu kurang cocok untuk generasi kalian, tapi reksadana lah yang sekarang aman untuk para pelajar gitu. Tapi yang punya KTP. Ya, tetap harus yang sudah punya KTP gitu. Tapi kalau misalkan kalian mau habit investasinya juga ada, mungkin kalian bisa menggunakan KTP orang tua. Tapi ada baiknya sih sebenarnya amannya menggunakan KTP sendiri saja. Jadi selama nunggu usia 17 dan punya KTP, mending untuk dilakukan literasi gitu. Jadi penting untuk literasi. Sekarang kan sudah banyak ya, ada channel YouTube yang sekarang ngomongin investasi tuh banyak banget gitu influencernya. Terus juga bisa juga dari buku ekonomi juga ada gitu kan. Ini materi kelas 10 loh. Jadi di materi kelas 10 juga ada dijelaskan gitu ya. Terus kalau nggak cukup dari YouTube, bisa tanya-tanya juga orang tua kalian mungkin, atau orang-orang yang memang sudah melakukannya gitu sih. Dari Ibu jelasin tadi kan ada jenis-jenis saham, jenis-jenis investasi sendiri, ada obligasi, reksadana, deposito dan lain-lain ya Bu ya. Nah, bedanya dari saham, terus obligasi, reksadana itu tuh apa sih Bu? Bisa dijelasin nggak? Mungkin kalau didengar sama orang yang belum mempelajari ekonomi gitu, makanan apa sih ini gitu ya, Bu. Ini jenis apa sih gitu ya, reksadana apa itu. Mungkin kalian marak mendengar tentang reksadana ini ketika COVID ini ada kan. Iya benar. Ya mungkin dulu orang-orang masih nggak sadar tentang pentingnya investasi atau nabung. Nah sekarang dengan adanya COVID kan perekonomian terganggu, usaha juga makin sepi. Terus kemarin-kemarinnya tidak melakukan investasi, jadi bingung, nggak punya dana darurat juga gitu ya. Nah sebenarnya untuk ke investasi kalian itu harus punya perhitungan, harus punya asuransi, dana darurat, baru investasi. Tapi kalau untuk usia kalian mau langsung ke investasi nggak apa-apa, karena sebisa mungkin sedini mungkin untuk bisa investasi gitu kan, biar bisa merdeka finansial gitu. Maksudnya merdeka finansial gimana? Ya sebelum usia kita tidak produktif lagi, kita bisa duduk dengan santai, nikmati hasil investasinya gitu. Udah nggak kepikiran lagi bayar pajak rumah, mungkin nggak kepikiran lagi untuk uang kehidupan sehari-hari kayak gitu. Jadi jadi kita perlu tahu tentang reksadana dulu nih. Reksadana ini yang paling aman. Kenapa paling aman? Karena kita kalau misalkan pengetahuan kita tentang keuangan itu kecil atau masih belum banyak, nah di sini dibantukan oleh manajer investasi. Jadi di reksadana ini ada namanya manajer investasi yang mengelola uangnya kita yang kita berikan, kita beli gitu ya untuk reksadana ini untuk dikelola ke macam-macam investasinya gitu. Nah, bukan salah satu sih. Ada macam-macam di reksadana juga. Saham juga ada, obligasi ada, dan pasar uang. Pasar uang ya, Bu? Iya, pasar uang. Kalau dengar pasar uang tuh apa? Ya, mungkin gimana ya Bu ya, pasar uang. Mungkin pasar uang tuh kayak menghasilkan untuk jual beli uang gitu. Iya. Tempat untuk menjual beli uang gitu ya. Iya. Bukan, pasar uang itu adalah produknya deposito. Sama kayak yang di bank, deposito. Jadi tabungan yang berjangka, tapi jangka pendek gitu ya. Kurang dari 1 tahun. Iya. Dan ada juga produknya yaitu obligasi. Nah, apa yang membedakan pasar uang dengan obligasi tadi? Reksadana obligasi itu kurang dari 1 tahun. Kalau yang obligasi itu lebih dari 1 tahun. Lebih dari 1 tahun ya, Bu. Jadi dari pasar uang itu ada produknya deposito dan obligasi jangka pendek. Lalu kalau obligasi sendiri, masih ingat nggak? Obligasi ya, Bu. Obligasi itu apa? Saya lupa sih. Lupa ya. Obligasi itu adalah surat utang. Jadi perusahaan itu, perusahaan negara atau swasta
karena butuh biaya gitu ya untuk pengembangan usaha mereka mengeluarkan surat utang. Jadi kalau kita beli obligasi, artinya kita memberikan uang kita untuk surat utang itu. Jadi nanti kita dapat keuntungan dari kupon yang mereka berikan, kupon bunga kredit lah istilahnya, bunga utang dengan keuntungan dividennya kayak gitu. Ada keuntungannya gitu. Ada keuntungannya. Iya kan, perusahaan kan pasti mengelola uang kita untuk usahanya, dan usahanya itu kan tujuannya untuk dapat profit kan, dapat laba kayak gitu. Kira-kira keuntungannya tuh berapa, Bu? Kalau boleh, berapa persennya? Berapa persen? Yeah. Kalau untuk obligasi itu lebih besar dari deposito. Kalau deposito itu kan sekitar 4,4% lebih sampai ke 9%. Nah, kalau untuk obligasi sendiri lebih dari itu, 9% ke atas gitu. Ya. Setidaknya lebih besar dari inflasi yang tiap tahun kita alami gitu. Iya, jadi ini memang diuntungkan juga gitu ketika kita ngalamin inflasi kayak gitu. Lalu yang ketiga tadi tentang saham. Saham itu adalah kepemilikan perusahaan. Jadi dengan kita beli saham, maka artinya kita punya sebagian dari perusahaan itu gitu. Nah, itu bisa juga didapat dari keuntungannya dari dividen itu juga, dari laba yang dibagikan perusahaan itu, juga dari perubahan harganya. Misalkan hari ini kita beli saham BRI, saham BRI harganya 400.000 nih. Nah, ternyata beberapa bulan ke depan naik jadi 500.000. Artinya kita punya keuntungan sebesar 100.000 dari perubahan harga. Lalu kalau kita masih keep saham kita di BRI itu, misalkan 1 tahun kemudian, lalu mereka ada tanggal di mana mereka untuk bagi-bagi dividen itu. Nah, itu kita dapat juga kayak gitu. Dapat juga. Jadi ada dapat dividen, ada dapat juga dari perubahan harga itu. Lumayan gitu, juga ya, Bu ya. Iya. Tapi ingat lagi untuk konsep investasi. Jadi low risk, low return juga. Kalau high risk berarti high return juga. Jadi kalau tadi saham keuntungannya lumayan, tapi resikonya juga lumayan gitu. Ya, nah, kalau di sini untuk macam-macam yang tadi, yang resikonya sedikit adalah reksadana tadi, karena isinya karena dibantu oleh manajer investasi, tidak terjun langsung. Kalau obligasi sama saham itu kita yang ambil peran kayak gitu. Tapi kalau reksadana dibantu sama manajer investasi gitu. Ya, Bu, Jadi saran saya buat kalian untuk coba investasi lebih baik ngambil yang reksadana dulu. Reksadana ya, paling aman ya, Bu. Paling aman gitu. Untuk pemula ya, Bu. Buat pemula reksadana dulu. Di situ juga ada saham. Jadi sebelum kalian ngambil resiko yang besar, yang tadi beli saham sendiri, mending kalian percayakan dulu ke reksadana saham. Di situ ada reksadana saham indeks juga. Maksudnya reksadana saham indeks itu adalah, jadi di Indonesia kan banyak perusahaan nih, Nah, dari indeks ada, mungkin kalian tahu indeks IDX 30. IDX 30 itu adalah 30 perusahaan di Indonesia yang terbaik. Jadi kalau misalkan terbaik kan ada kemungkinan untungnya kan lebih besar. Kita lebih percaya gitu. 30 perusahaan ini yang biasa kita tahu juga kayak BCA, terus BNI. Nah, itu kan perusahaan-perusahaan yang familiar dengan kita, yang kita udah percaya sampai saat ini mereka masih gitu, masih eksis juga. Jadi untuk ruginya masih jauh gitu, jadi masih aman kayak gitu. Kenapa ini resikonya kecil? Yaitu tadi kita nggak terjun langsung, nggak ngambil keputusan sendiri, tapi yang mengambil keputusan adalah manajer investasinya. Tinggal PR kita adalah kita berliterasi manajer investasi mana yang terpercaya gitu, yang kinerjanya baik. Kinerjanya baik ya, Bu. Berarti yang kita pilih yang kita percaya gitu ya, Bu. Yang kita percaya, gimana percayanya? Ya sekarang kan udah ada internet juga nih, kita cari top 10-nya manajer investasi di reksadana itu siapa aja gitu. Kalau saya caranya begitu.
Gitu ya Bu ya. Oh. Nah kan dari tadi Ibu udah bilang pentingnya investasi, pengertian investasi, jenis-jenisnya juga. Nah Bu Nita, apakah perlu sih Bu untuk anak SMA seperti kita ini, apakah penting gitu, apa perlu untuk berinvestasi itu Bu? Ya tadi saya bilang perlu banget. Perlu banget ya Bu. Zaman saya SMA itu investasi tuh rasanya jauh dari kita gitu loh. Kita tuh lebih kepikirannya uang kita habis untuk beli poster K-pop gitu ya, boy band, girl band yang kita suka kayak gitu kan. Terus beli albumnya. Nah, untuk habit investasi malah istilahnya jauh dari kita karena memang dulu kan belum belum secanggih sekarang. Sekarang itu aplikasi banyak. Dulu itu namanya HP juga baru-barunya dari Android aja belum gitu. Kalau dari zaman saya itu masih belum Android. Nokia paling ya Bu ya. Nokia gitu. Terus ya belum touch lah. HP-nya belum touch belum touchscreen gitu. Jadi untuk dari segi kemudahan juga masih belum. Nah, kalau sekarang kan kalian udah mudah banget. Udah ada smartphone yang kalian punya, udah Play Store yang disediakan, juga ada aplikasi tentang platform investasi yang dimudahkan. Jadi hanya dengan KTP tadi yang saya bilang, hanya dengan KTP terus buku tabungan kalian sudah bisa memulai investasi kalian gitu dari umur kalian 17 ya kan. Menguntungkan banget kan? Iya, dari muda sekarang gitu kalian sudah punya. Berarti perlu banget ya Bu untuk anak zaman sekarang, apalagi zaman milenial gitu ya Bu ya. Udah dimudahkan oleh semua teknologi gitu ya Bu ya. Betul. Dan udah nggak ada alasan lagi untuk istilahnya nggak usah lah. Padahal kalau kalian rasakan di keluarga kalian, mungkin itu akan membantu orang tua kalian kalau kalian mulai investasi dari sekarang ya Bu ya. Iya, dari sekarang. Dan bagaimana sih Bu kita para pemula atau anak-anak SMA ini untuk mulai berinvestasi itu bagaimana Bu? Bisa dijelasin nggak step by stepnya gitu? Caranya itu tadi, syaratnya adalah punya KTP dulu. Sebelum misalkan kalian usianya masih belum bisa punya KTP, nah berarti dari sekarang harus belajar dulu, literasi dulu gitu. Belajar di sekolah bisa, belajar otodidak, maksudnya kayak nontonin konten-konten tentang investasi di YouTube banyak. Dan yang saya sarankan sih mungkin bisa jadi referensi kalian untuk ngikutin channel YouTube-nya Dodi Bicara Investasi. Beliau adalah dosen di Petra. Beliau adalah dosen teknik tapi memahami pentingnya investasi. Makanya walaupun dosen penghasilannya lumayan, tapi dia juga penting mikirin itu gitu. Jadi itu channel YouTube yang bagus juga buat literasi kalian. Lalu juga ada Felicia Putri juga gitu. Ya, itu deh Bu. Dan yang terakhir nih Bu, pertanyaannya akhir-akhir ini kan ada oknum-oknum yang melakukan investasi bodong ya Bu ya. Nah itu lagi hits-hitsnya. Itu gimana sih tipsnya kita, tipsnya dari Ibu sendiri, caranya memilih dan membedakan tips yang investasi yang benar dan bodong? Ya, betul. Itu tadi pentingnya literasi. Jadi di SMA ini kan juga kurikulum kalian mengharuskan untuk literasi gitu ya. Nah ini karena penting. Kalau kalian nggak tahu apa-apa, diiming-imingin investasi yang cuannya besar, cepat gitu kan, itu membuat kita jadi buta gitu. Kayak maksudnya percaya aja. Oh iya ya teman saya karena flexing gitu ya, flexingnya dia. Dengan investasi ini saya punya rumah, punya mobil, bisa belanja barang mewah. Nah itu jangan cepat percaya. Soalnya investasi yang jangka waktunya cepat, cuannya banyak, itu patut dicurigai sih gitu. Jadi saran saya untuk literasi, lalu juga lihat aplikasi tersebut terdaftar nggak, diawasi nggak sama OJK gitu. Penting untuk melihat
aplikasi ini sudah ada atau diawasi sama OJK apa tidak. OJK itu adalah Otoritas Jasa Keuangan. Jadi ini adalah pihak yang mengawasi tentang investasi gitu. Betul banget. Udah nggak kerasa nih Bu ya, udah lama kita bincang-bincang tentang investasi dan dari pentingnya investasi dan juga ternyata emang bener penting banget buat milenial untuk memulai investasi. Jadi bagi kalian yang ingin memulai berinvestasi jangan takut-takut untuk memulai investasi karena investasi juga untuk jangka panjang ya Bu ya. Jangka panjang. Ya. Nah guys. Terima kasih udah nonton dan juga see you on the next podcast. Bye bye.